Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Nurse Alfian dalam channel Alfian Patu Nurse. Kali ini kita akan coba membahas tentang soal-soal keperawatan, di mana soal-soal keperawatan ini biasanya muncul dalam ujian akhir semester, ujian tengah semester, ujian stase, ujian kompetensi, ataupun ujian-ujian yang memerlukan soal-soal keperawatan seperti SKB pada ujian CPNS ataupun P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berfokus kepada masalah respirasi ataupun pernafasan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tanda subscribe agar bersama kita membagi informasi tentang kesehatan. Baik, kita akan langsung membahas soal-soalnya. Soal yang pertama adalah Tuan S berusia 45 tahun dirawat di ruangan parsial. Pasien mengeluh sesak nafas dan batuk berlendir pada malam hari. Pasien juga mengatakan sulit tidur karena terus terbangun karena batuk. Nafsu makan pasien juga menurun sejak kemarin. Hasil pengkajian didapatkan RR 25 kali per menit, nadi 90 kali per menit, terdengar ronki di kedua paru, produksi sputum meningkat dan berwarna keruh. Pasien terlihat pucat dan kelelahan. Oke teman-teman, yang ditanya di sini adalah apa masalah keperawatan utama pada kasus. Baik, masalah keperawatan utama pada kasus kita lihat dulu data-datanya. Di sini ada datanya pasien mengeluh sesak nafas, kemudian batuk berlendir, kemudian RR 25, terdengar ronki di kedua paru, serta produksi sputum meningkat dengan berwarna keruh. Baik teman-teman, ini adalah data utama ya, data utama. Jadi kalau kita lihat datanya pasien mengeluh sesak. Kita lihat pilihan jawabannya. Kalau mengeluh sesak berarti dengan intoleransi aktivitas tidak ada masalah. Kemudian diagnosa kedua gangguan pola tidur. Di sini memang ada datanya mengeluh sulit tidur ya, tapi belum ada data fokus gitu ya. Kita fokusnya ke mengeluh sesak, batuk, RR, ronki. Kemudian di persihan jalan nafas, oke ya, ini datanya teman-teman. Pola nafas benar enggak? Benar juga, tetapi lihat lagi di sini data utamanya ada produksi sputum serta adanya ronki. Defisit nutrisi tidak berhubungan. Oke, kita next. Kita lihat di sini data utamanya adalah ronki, peningkatan sputum, batuk berlendir, RR 25, sehingga dari keseluruhan data fokus jawaban yang paling tepat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Akibat dari produksi sputum meningkat, itu yang menyebabkan RR-nya meningkat, pola nafasnya bermasalah, serta pola makan dan tidur terganggu. Jadi kalau ditanya diagnosa utamanya apa, yaitu adalah yang C ya, bersihan jalan nafas tidak efektif. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nyonya W usia 33 tahun dirawat di ruangan bedah umum dengan keluhan sesak nafas. Akibatnya pasien mengaku cepat lelah, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Pasien juga mengeluh mual, nafsu makan menurun, dan adanya batuk. Hasil pengkajian didapatkan RR 27 kali per menit, nadi 92, suhu 37,4, tekanan darah 130, dan didapatkan pernafasan cuping hidung. Apakah masalah keperawatan utama? Oke teman-teman, kembali yang ditanya adalah apa masalah keperawatan utama ya. Kita kembali lihat, kalau ditanya masalah keperawatan utama, kita harus mengelompokkan data-datanya kembali. Di sini data yang pertama adalah keluhan sesak nafas. Kemudian cepat lelah, tidak bisa bangun, mual muntah, kemudian batuk ya, ini kembali ada batuk. Kemudian RR 27 kali dan adanya pernafasan cuping hidung. Oke teman-teman, di sini ada banyak datanya ya. Apa masalah utamanya? Oke, kita lihat bersihan jalan nafas ada nggak? Data masalah sputum nggak ada ya. Pola nafas, oke ini bisa. Pertukaran gas kurang cocok. Gangguan pola tidur, tidak bisa bangun dari tempat tidur ya, bukan tidak bisa tidur. Kemudian intoleransi aktivitas ada. Oke, ini bisa. Nah, ada dua diagnosa nih, antara B atau E. Kita lihat lagi datanya. Lihat datanya teman-teman, bahwa data objektif yang mendukung adalah pasien itu RR-nya 27, kemudian ada pernapasan cuping hidung, dan keluhannya sesak, ini subjektifnya. Maka diagnosa paling tepat adalah yang B, pola nafas tidak efektif. Kita cek pembahasannya, ya ini kata kuncinya adalah bahwa RR pasien itu 27, adanya pernafasan cuping hidung, dan adanya keluhan sesak yang mengganggu aktivitas. Nah, sehingga dari tiga kata kunci tadi dapat disimpulkan bahwa diagnosa utama pada pasien ini adalah yang pola nafas tidak efektif. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nyonya H 50 tahun dengan diagnosa PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis, mengeluh sesak nafas, nyeri saat menarik nafas, batuk, mual, pusing, serta kesulitan bergerak. Hasil TTV tensi 150
per 100 mmHg, RR 34 kali per menit, nadi 100 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Hasil foto toraks didapatkan bayangan lucens serta dinding toraks membesar serta jantung terlihat mengecil. Hasil fungsi paru atau spirometri FEV1 60%. Oke. Manakah diagnosa keperawatan prioritas? Oke, teman-teman, di sini berarti masalah keperawatannya itu lebih dari satu, tetapi yang ditanya adalah mana yang prioritas. Oke, kita lihat data yang pertama adalah pasien mengeluh sesak nafas, nyeri saat menarik nafas, batuk, kemudian foto toraks terdapat bayangan lucens, kemudian dinding toraks membesar, kemudian spirometrinya 60%. Dari sini berarti masalahnya adalah kalau batuk berarti itu bersihan jalan nafas ya. Kemudian RR 34 ini berarti bisa masuk ke diagnosa pola nafas bisa, gangguan pertukaran gas bisa. Tapi di sini dilihat lagi bahwa ada pemeriksaan spirometri. Ya, kalau hasil spirometri berarti diagnosanya adalah lebih tepatnya itu gangguan pertukaran gas karena spirometri ini adalah fungsi parunya ya, seperti itu. Kita lihat pembahasannya bahwa diagnosa prioritasnya yang pertama adalah gangguan pertukaran gas, pola nafas, bersihan jalan nafas, nyeri dan intoleransi. Kenapa? Karena ada pemeriksaan fungsi paru yang menurun yaitu FEV1 60% disertai dengan adanya pemeriksaan foto toraks sehingga jawaban yang paling tepat adalah gangguan pertukaran gas sebagai diagnosa prioritas. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Tuan Ji 45 tahun dengan diagnosa PPOK, mengeluh sesak nafas, nyeri saat menarik nafas, batuk, pusing, serta kesulitan bergerak. Hasil TTV didapatkan tensi 145/96 mmHg, pernafasan 34 kali per menit, nadi 100 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Hasil foto toraks didapatkan bayangan lucens serta dinding toraks membesar serta jantung terlihat kecil. Hasil fungsi paru, spirometri 65 dari nilai prediksi. Manakah tindakan keperawatan prioritas untuk mengatasi pertukaran gas? Oke, teman-teman, berarti di sini sudah tepat ya, diagnosa keperawatannya adalah pertukaran gas. Kenapa? Karena tadi sudah ada hasil pemeriksaan fungsi paru dan adanya pemeriksaan toraks ya. Sehingga yang ditanya adalah mana tindakan keperawatan prioritas. Oke, kalau kita lihat di sini ada beri posisi semivolar, oke benar, tingkatkan konsumsi cairan kurang tepat ya karena kita fokus ke pertukaran gas. Naikkan dosis oksigen 2 liter per menit, oke bisa. Kolaborasi pemberian diuretik kurang tepat. Kemudian gunakan rebreathing march untuk memaksimalkan oksigen. Oke, ini ada 3 tindakan keperawatan yang bisa ditegakkan. Kira-kira dari 3 ini manakah yang paling prioritas? Kita lihat pembahasannya. Oke, teman-teman. Yang pertama adalah kalau pasien ini mengalami masalah pertukaran gas, berarti ada proses tahanan karbon dioksida. Nah, karena adanya proses penahanan karbon dioksida, maka terjadinya proses penekanan ventilasi. Penekanan ventilasi inilah yang menyebabkan pasien itu mengalami kesulitan dalam bernafas, juga mengalami nyeri pada saat melakukan proses inspirasi dan ekspirasi. Karena terjadinya proses penekanan ventilasi menyebabkan kebutuhan oksigen di dalam darah terganggu. Jikalau oksigen dalam darah kita terganggu, maka pasukan oksigen ke seluruh tubuh akan terganggu juga. Akibatnya, sistem kerja tubuh akan terganggu. Karena adanya gangguan pada sistem kerja tubuh, maka tindakan yang harus dilakukan pertama kali adalah untuk meningkatkan ventilasi kembali. Kenapa? Kalau ventilasi sudah dimaksimalkan, otomatis sistem kerja tubuh akan dioptimalkan pula. Nah, sehingga untuk memaksimalkan fungsi kerja ventilasi diperlukan adanya peningkatan konsentrasi oksigen yang masuk ke dalam paru. Untuk meningkatkan konsentrasi oksigen yang masuk ke dalam paru-paru, perlu diberikan posisi semivolar untuk membantu memaksimalkan aliran oksigen ke paru. Dengan hasil yang diharapkan ventilasi pasien kembali membaik. Nah, untuk memberikan posisi ini tidak cocok kalau hanya posisi saja, maka perlu dilakukan penggunaan rebreathing march yang dibantu dengan posisi semivolar. Sehingga jawaban yang paling tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang E, yaitu menggunakan rebreathing march untuk memaksimalkan oksigen. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tuan B berusia 25 tahun masuk IGD dengan diagnosa asma akut.
TTV pasien 130/70, nadi 83, RR 40, kemudian suhu 36,5 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan didapatkan terdengar wheezing dan adanya distraksi dinding dada. Manakah dari tindakan pertama berikut yang harus lebih dahulu dilakukan oleh perawat? Oke, kalau ada kata-kata seperti ini, berarti keseluruhan tindakan keperawatan ini adalah prioritas dan harus dilakukan segera. Pertanyaannya adalah mana yang pertama kali? Oke, kita lihat hasil pengkajiannya, pernafasannya 40 kali per menit. Terdengar wheezing dan distraksi dinding dada. Berarti pasiennya sesak banget nih. Yang pertama kali dilakukan apa? Memberikan posisi Fowler, betul. Ambil sampel darah pasien, betul juga. Berikan bronkodilator, betul juga. Berikan dukungan emosional, betul juga. Periksa photothoraks, betul juga. Tapi mana yang harus dilakukan pertama kali? Oke, kita lihat. Ada wheezing, mengi. Pasiennya asma. Berarti yang pertama kali dilakukan adalah bronkodilator. Pembahasannya bahwa pasien dengan asma atau gangguan pernapasan akan memerlukan pengiriman oksigen yang maksimal ke paru-paru. Dengan adanya suara wheezing, otomatis saluran udara dalam posisi menyempit. Hal utama yang harus dilakukan adalah memberikan bronkodilator atau nebulisasi bertujuan untuk membuat saluran udara terbuka dan memaksimalkan jumlah oksigen pasien. Tujuan lainnya adalah untuk mengatasi fase akut serangan gangguan pernapasan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah pemberian bronkodilator. Oke teman-teman, itulah 5 soal yang kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan respirasi. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Dan insya Allah di kesempatan kita akan kembali membahas soal-soal lainnya yang berhubungan dengan respirasi. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.